Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi kembali mengungkap kasus peredaran narkoba partai besar yakni 1,1 ton jenis sabu yang berasal dari jaringan Timur Tengah Afrika. Lantas bagaimana upaya peredaran narkoba ini terungkap dan mengapa Indonesia menjadi pangsa pasar bagi bisnis narkoba jaringan internasional? Kita simak pemaparannya bersama dengan Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Ega dan juga pemirsa, dalam konferensi pers yang dilakukan Senin kemarin, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat telah mengungkap peredaran narkoba jenis sabu yang sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan Mei 2021. Peredaran narkoba jenis sabu ini diungkap di 4 lokasi berbeda dan rencananya narkoba ini akan diedarkan di Jakarta dan Jawa Barat. Kita akan lihat pemirsa kronologinya pengungkapan dari kronologi temuan 1,1 ton sabu-sabu ini pemirsa diawali di kawasan Gunung Sindur yakni di Bogor, Jawa Barat pemirsa, di mana di sini ditetapkan ada 2 tersangka yaitu ada NR dan juga HA dan ditemukan barang bukti yakni sebesar 393 kg sabu-sabu. Dilanjutkan pengembangan berikutnya dilakukan penggerebekan di Ruko Pasar Modern Bekasi, Jawa Barat di mana ada 3 tersangka di sini pemirsa yaitu ada NW, CSN dan juga UCN, di mana CSN dan UCN ini sendiri pemirsa adalah warga negara asing asal Nigeria. Dan dari penggerebekan ini ditemukan ada 511 kg sabu-sabu yang ditemukan di Ruko Pasar Modern Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ditemukan lagi pemirsa di lokasi berikutnya yaitu di apartemen Basura, Jakarta Timur, di mana ditetapkan 1 tersangka berinisial AK dan ditemukan barang bukti berupa 50 kg sabu-sabu. Dan terakhir di lokasi berikutnya adalah di apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan tersangka yakni H dengan barang bukti yaitu adalah 175 kg. Polisi sendiri mengamankan sabu-sabu tersebut pemirsa dari periode Mei hingga Juni 2021. Dan dari pengungkapan kasus ini, dari 7 orang tersangka ini yang sudah dilakukan penegakan hukum, 2 diantaranya adalah warga negara asing asal Nigeria. Dan pemirsa, diperkirakan dari jaringan Timur Tengah Afrika tersebut, nilai barang bukti dari sabu-sabu ini diperkirakan mencapai 1,6 triliun rupiah. Dan kemudian jika beredar dapat dikonsumsi, ini sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia. Dan kita lihat lagi pemirsa, selain pengungkapan 1,1 ton sabu-sabu ini, sebelumnya polisi juga pernah mengungkapkan kasus peredaran narkoba yang bisa dibilang dalam partai besar juga. Ini kita lihat sebelumnya pernah diungkap 144,5 ton ganja yang dilakukan atau disita oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Dan dari pengembangan yang dilakukan, ini ditemukan ladang ganja seluas 12 hektar di kawasan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan kemudian penelusuran atau operasi ini dilakukan selama periode dari Juli 2020 sampai dengan Februari 2021. Dari 144,5 ton ganja ini yang diungkap oleh pihak kepolisian, ditetapkan kemudian ada 9 orang tersangka. Kasus peredaran ganja skala besar ini bermula pemirsa dari pengungkapan kasus pengedar ganja yang bernama Andri Hidayat pada tahun 2020 yang kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya ditemukan lokasi ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain 144,5 ton ganja, yang berikutnya ada pengungkapan lagi 2,5 ton sabu yang digagalkan ini pemirsa oleh Mabes Polri, kemudian Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pas, Drug Enforcement Administration. Dan diketahui bahwasanya 2,5 ton sabu ini merupakan jaringan dari Afghanistan dan juga Malaysia. Operasi ini sendiri dilakukan sekitar 1,5 bulan lalu atau sekitar pada April 2021. Dan dari operasi ini pemirsa ditetapkan ada 18 orang tersangka. Untuk lokasinya sendiri ini pemirsa diungkap di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dan juga Jakarta Barat. Untuk kasus 2,5 ton sabu ini pemirsa, dari 18 tersangka, 1 diantaranya merupakan WNA asal Nigeria. Dan bahkan menurut keterangan Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwasanya peredaran sabu ini dikendalikan terpidana hukuman mati dari balik lapas. Kita lihat lagi pemirsa, jaringan-jaringan mana saja sebenarnya yang kemudian melakukan peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Yang pertama ini pemirsa ada Golden Triangle. Ini yang berada di negara-negara tetangga kita seperti Thailand, kemudian Myanmar, dan juga Laos. Selain ada Golden Triangle, ada juga Golden Crescent. Ini terdiri dari Afghanistan, Iran,
dan juga Pakistan. Selain negara seperti Golden Triangle dan juga Golden Trisan, ada juga Golden Peacock atau jaringan narkoba yang berasal dari negara Amerika Latin. Dan bahkan menurut BNN ini sendiri pemirsa, saat ini jaringan narkoba bahkan sudah banyak beralih dari produksi heroin ke sabu-sabu atau metamfetamin. BNN sendiri bahkan sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara lain seperti Myanmar, Thailand, Malaysia, Taiwan, dan juga Filipina untuk kemudian bisa menyaring atau kemudian memblok semua sistem dari peredaran narkoba yang hendak atau ingin masuk ke Indonesia. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya. Inilah yang ingin kita ungkap. Apa alasannya atau mengapa Indonesia menjadi pangsa pasar narkoba dari sindikat internasional? Kita lihat pemirsa dari pertama alasan geografis pemirsa. Secara geografis Indonesia memang dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium, yaitu wilayah segitiga emas dan juga bulan sabit emas, yang membuat Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. Selain dari segi geografis, kita lihat juga ada dari alasan geostrategisnya pemirsa. Indonesia ini juga berada di jalur lintas Samudra Hindia dan Pasifik yang kemudian ramai dilewati oleh armada perdagangan internasional. Selain itu juga ada alasan sosial ekonomi pemirsa, di mana bisnis narkoba ini memberikan keuntungan yang besar, dan situasi seperti ini membuat Indonesia rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian selain sosial ekonomi ada juga alasan secara demografis. Secara demografis ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Jadilah Indonesia pasar potensial untuk pemasaran gelap narkoba. Selain itu juga ada alasan modernisasi dan juga perubahan gaya hidup, yaitu gaya hidup yang konsumtif pemirsa, hedonis, dan juga kemajuan arus informasi membuat orang untuk bergaya hidup modern, serta adanya tren remaja gaul dalam tanda kutip kalau memakai narkoba. Dan yang terakhir adalah lemahnya sistem. Ini yang kemudian benar-benar harus menjadi PR bersama, karena lemahnya penegakan hukum, kemudian korupsi yang membudaya, serta turunnya moralitas dan juga keimanan warga merupakan situasi yang rentan sekali terhadap penyalahgunaan narkoba. Dan bahkan kalau Anda sering mendengar pemberitaan terkait dengan banyak sekali mafia-mafia narkoba yang bahkan bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas, salah satunya alasannya karena memang sistem pengamanan kita ini lemah di Indonesia. Dan kita lihat juga pemirsa berikutnya, kasus-kasus narkoba di tengah pandemi ini seperti apa sebenarnya pergerakannya. Kita coba bandingkan datanya. Di tahun ini, Januari hingga Juni 2021, laporan kasusnya mencapai 19.229 kasus dengan 24.000 lebih tersangka. Barang-barang bukti yang disita pun ini macam-macam pemirsa, mulai dari ganja, sabu, heroin, kokain, tembakau gorila, sampai dengan ekstasi. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, memang belum bisa kita bandingkan secara keseluruhan, karena memang tahun ini masih berjalan setengah tahun, tapi kalau tahun lalu ini jumlah kasusnya mencapai 38.292 kasus. Artinya kalau sekarang sudah mencapai 19.000 kasus, ini sudah mencapai setengah pemirsa dari persentase tahun lalu. Dan kemudian jumlah tersangkanya ada 48.948 dengan barang bukti yang disita ini juga sama pemirsa, mulai dari ganja, sabu, heroin, kokain, sampai dengan ekstasi. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan tahun sebelumnya pemirsa, ini di tahun 2019 ada 39.794 kasus. Artinya kalau kita dari 2019 ke 2020 ada sedikit penurunan, dan kemudian tersangkanya juga 51.196 kasus, juga ini menurun pemirsa menjadi 48.948. Tapi bukan berarti ini angka yang bagus pemirsa. Ini juga masih terbilang banyak dan harus kita waspadai, dan bahkan Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan bahwasanya Indonesia ini sudah darurat narkoba. Untuk barang bukti yang disita ini juga sama, mulai dari ganja, sabu, sampai dengan ekstasi. Tapi kalau kita melihat pemirsa dari barang bukti yang disita ini, ada satu yang menarik pemirsa, yaitu adalah jenis sabu. Kita lihat di tahun 2019 ini jumlah sabunya adalah 4,07 ton, kemudian meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 5,53 ton, dan terakhir sampai dengan Juni 2021 bahkan sudah mencapai 6,64 ton. Ini membuktikan apakah kemudian memang sabu ini sudah menjamur di Indonesia. Dan kemudian kita lihat lagi pemirsa, apa yang kemudian menjadi statement dari data tersebut yang sudah dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, yang menyatakan bahwasanya tingginya jumlah barang bukti yang cukup banyak ini merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan pasar peredaran narkotika. Kuncinya di sini pemirsa, kata kuncinya adalah barang bukti yang cukup banyak dan juga pecandu penyalahgunaan juga masih cukup tinggi. Dua hal ini yang kemudian masih harus kita perangi bersama, karena memang angkanya ini masih tinggi karena sejumlah faktor tadi, salah satunya adalah terkait dengan lemahnya sistem keamanan kita di Indonesia. Dan kemudian pemirsa yang terakhir,
terakhir, kita lihat juga bersama apa saja sebenarnya sanksi yang kemudian bisa dikenakan terhadap mereka yang melakukan kejahatan narkoba, baik dari kemudian pengedar sampai dengan pemakai. Kita lihat ada sejumlah undang-undang yang sudah mengatur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini ada sejumlah pasal mulai dari pasal 114 sampai dengan pasal 113 yang kemudian jika dirangkum maka ancaman hukumannya ini minimal 6 tahun penjara dan untuk maksimal hukumannya adalah hukuman mati. Jadi pemirsa, kalau kita lihat bahwasanya kejahatan narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, melainkan juga melibatkan banyak orang dengan jaringan yang tersebar secara nasional dan juga internasional, bahkan menembus sekat-sekat perbatasan wilayah serta negara. Penegakan hukum dan sistem keamanan di darat, laut, dan udara pun harus diperkuat. Selain itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga memerintahkan jajarannya untuk kemudian membentuk kampung tangguh agar bisa memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Sebab mustahil pemberantasan narkoba hanya dilakukan dengan penangkapan tersangka saja. Tentu harus ada upaya pencegahan agar tidak ada lagi pecandu-pecandu baru serta mereka yang direhabilitasi menjadi sadar. Impian pemerintah untuk menuju Indonesia Emas akan gagal apabila generasi penerus masih mengkonsumsi narkoba. Demikian pemaparan saya kembalikan ke Egan. Ya, Jason, terima kasih.